Udara subuh terasa dingin di kulit Anissa saat ia mematikan alarm ponselnya. Baru pukul 4 pagi, tetapi dunianya sudah harus berputar. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, membiarkan matanya terbiasa dengan kegelapan. Di sebelahnya, Bayu, suaminya, masih terlelap. Napasnya teratur, damai, seolah tanpa beban. Anissa menatap punggung suaminya. Dulu, pemandangan itu memberinya rasa tenang. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang samar. Ia beranjak tanpa suara, mengenakan kaos longgar dan celana training, lalu berjalan menuju dapur. Rumah kecil mereka terasa sunyi. Setiap derit lantai kayu seolah berteriak di tengah keheningan. Anissa menyalakan lampu dapur. Sinarnya yang kuning pucat menampakkan tumpukan piring kotor di wastafel dari makan malam Bayu tadi malam. Anissa menghela napas. Ini sudah menjadi ritual. Ia bekerja, Bayu beristirahat. Ia membersihkan, Bayu mengotori. Ia membangun, Bayu hanya menumpang. Ia mulai mencuci piring satu persatu. Suara air mengalir menjadi satu-satunya temannya. Pikirannya melayang ke pesanan catering besar yang harus ia siapkan hari ini. Pesanan untuk acara syukuran di sebuah kantor. Ratusan porsi nasi kotak harus siap sebelum jam makan siang. Itu berarti ia harus berangkat ke pasar sebelum matahari terbit. Lalu langsung menuju dapur sewaan tempat ia menjalankan bisnis kecilnya. Ia memasak nasi dan lauk sederhana untuk sarapan. Ia tahu Bayu mungkin tidak akan menyentuhnya sampai siang nanti. Lebih memilih tidur daripada bangun pagi. Tapi Anissa tetap melakukannya. Bagian dari dirinya masih memegang teguh peran seorang istri. Sebuah peran yang terasa semakin berat dan sepihak. Ia meletakkan sepiring nasi goreng dan telur mata sapi di atas meja, menutupinya dengan tudung saji. Setelah itu, ia mandi dengan cepat, berganti pakaian, lalu mengambil tas belanja dan kunci motor. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri melihat Bayu sekali lagi. Pria itu bahkan tidak mengubah posisi tidurnya. Anissa menutup pintu pelan-pelan, meninggalkan kehangatan semu rumahnya untuk memulai perjuangannya di luar. Pasar tradisional sudah ramai. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menjadi musik latar perjuangan Anissa. Ia bergerak lincah dari satu kios ke kios lain, memilih sayuran segar, menawar harga daging, dan memastikan setiap bahan yang ia beli adalah kualitas terbaik. Reputasi adalah segalanya dalam bisnis catering. Ia tidak bisa mengecewakan pelanggan. Peluh mulai membasahi pelipisnya. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan yang berat. Semua ini ia lakukan sendiri. Bayu pernah mencoba membantunya sekali. Namun ia lebih banyak mengeluh tentang bau pasar dan beratnya belanjaan daripada benar-benar membantu. Sejak saat itu, Anissa tidak pernah memintanya lagi. Lebih mudah mengerjakannya sendiri daripada harus mendengar keluh kesahnya. Di dapur suaannya, Anissa bekerja seperti mesin. Tangannya cekatan memotong bawang, mengiris daging, menumis bumbu. Aroma masakan mulai memenuhi ruangan. Ia dibantu oleh 2 orang pekerja paruh waktu, tetapi sebagai pemilik, ia harus memastikan semuanya sempurna. Ia mengawasi setiap proses, dari memasak nasi hingga menata lauk di dalam kotak. Waktu berjalan cepat. Rasa lelah di punggung dan kakinya mulai terasa, tetapi ia mengabaikannya. Ada kepuasan tersendiri saat melihat tumpukan nasi kotak yang siap diantar. Ini adalah hasil kerja kerasnya. Ini adalah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Uang dari sinilah yang membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan makanan yang dimakan Bayu setiap hari. Setelah semua pesanan diantar, Anissa membersihkan dapur. Hari sudah sore saat ia akhirnya bisa beristirahat sejenak. Ia duduk di kursi plastik, meminum segelas air putih. Tenaganya benar-benar terkuras. Ia memijat pelipisnya, membayangkan bisa segera pulang dan merebahkan diri. Namun ia tahu, tugasnya belum selesai. Di rumah, kemungkinan besar tumpukan piring kotor sudah menantinya lagi. Ia mengendarai motornya pulang dengan pelan, membiarkan angin sore menerpa wajahnya yang lelah. Jalanan macet, seperti biasa. Di tengah deru kendaraan, Anissa merasa begitu kecil dan sendirian. Ia bertanya-tanya, sampai kapan hidupnya akan seperti ini? Saat tiba di rumah,
Dugaannya benar. Ruang tamu berantakan dengan bungkus makanan ringan dan kaleng minuman. Bayu sedang duduk di sofa. Matanya terpaku pada layar televisi. Tangannya sibuk dengan stik konsol game. Suara tembakan dan ledakan dari game memenuhi ruangan. Bayu bahkan tidak menoleh saat Anissa masuk. "Assalamualaikum." Sapa Anissa pelan. "Waalaikumsalam," jawab Bayu singkat, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Anissa meletakkan tasnya dan berjalan ke dapur. Wastafel kembali penuh. Piring sarapan yang ia siapkan tadi pagi masih utuh di meja makan. Kini sudah dingin dan dikerubungi semut. Bayu rupanya memesan makanan cepat saji untuk makan siangnya. Amarah yang letih menjalari hati Anissa. Tetapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya diam, mulai membersihkan kekacauan yang dibuat suaminya. Setelah dapur bersih dan ia selesai mandi, Anissa merasa butuh sesuatu untuk menenangkan hatinya. Sesuatu yang bisa mengingatkannya pada masa-masa yang lebih bahagia. Ia teringat pada ibunya. Ia berjalan ke kamar, membuka laci meja riasnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berukir bunga. Itu adalah kotak perhiasan peninggalan almarhumah ibunya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada beberapa barang. Sepasang anting perak yang sudah kusam, sebuah cincin dengan batu kecil, dan seharusnya ada seuntai kalung emas. Kalung dengan liontin berbentuk bunga melati yang mungil. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-17 dari ibunya, beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Anissa meraba dasar kotak yang dilapisi beludru merah. Kosong. Kalung itu tidak ada. Jantung Anissa mulai berdebar. Mungkin hanya terselip, pikirnya. Ia mengeluarkan semua isi kotak, mengguncangnya pelan. Tidak ada. Ia mulai mencari di seluruh laci meja rias, membongkar tumpukan pakaiannya. Tidak ada juga. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Kapan terakhir kali aku memakainya? Gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba mengingat. Seingatnya, sudah beberapa bulan ia tidak memakainya. Ia terlalu sibuk bekerja, tidak pernah pergi ke acara-acara yang mengharuskannya berdandan. Ia selalu menyimpannya di dalam kotak itu. Itu adalah tempat ramannya. Ia keluar dari kamar dan menghampiri Bayu yang masih asyik bermain game. "Bayu," panggilnya. Suaranya sedikit bergetar. Sahut Bayu tanpa menoleh. "Kamu lihat kalung ibu?" tanya Anissa. Bayu akhirnya menekan tombol jeda pada permainannya dan menatap Anissa dengan kening berkerut. "Kalung yang mana?" "Kalung emas peninggalan ibu. Yang biasa aku simpan di kotak kayu." Bayu mengangkat bahu. "Mana aku tahu. Aku tidak pernah menyentuh barang-barangmu. Paling kamu lupa taruh di mana," katanya acuh tak acuh. Lalu kembali menatap layar dan melanjutkan permainannya. Sikap Bayu yang tidak peduli membuat hati Anissa sakit. Ia kembali ke kamar dengan langkah gontai. Pencariannya menjadi lebih panik. Ia memeriksa setiap sudut kamar, di bawah ranjang, di belakang lemari, bahkan di dalam kantong baju-baju lamanya. Hasilnya nihil. Kalung itu benar-benar hilang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia menitipkannya di suatu tempat, atau mungkin terjatuh tanpa ia sadari. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia sangat berhati-hati dengan kalung itu. Itu adalah satu-satunya harta berharga dari ibunya yang ia miliki. Setiap kali ia merindukan ibunya, ia akan memegang liontin melati itu, dan entah kenapa hatinya terasa lebih hangat. Anissa terduduk di lantai, dikelilingi oleh pakaian dan barang-barang yang ia keluarkan dari lemari. Matanya menatap kosong ke kotak kayu yang kini terbuka dan hampa. Ia merasa sebagian dari dirinya telah hilang bersama kalung itu. Ini bukan hanya tentang kehilangan perhiasan emas. Ini tentang kehilangan kenangan, kehilangan tautan terakhir dengan wanita yang paling ia cintai. Sebuah firasat buruk mulai merayap di benaknya. Sebuah kecurigaan yang terlalu mengerikan untuk ia akui. Ia menatap ke arah ruang tamu, mendengar suara kemenangan dari game yang dimainkan Bayu. Entah kenapa, suara itu terdengar seperti sebuah ejekan. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kalungnya yang hilang, dan sebuah lubang besar terasa menganga di dalam hatinya, dipenuhi oleh firasat yang kelam.
Hari-hari setelah hilangnya kalung itu terasa berat bagi Anissa. Sebuah awan kelabu seolah menggantung di atas kepalanya, membuat setiap aktivitas terasa hampa. Ia tetap bekerja, tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetapi semangatnya telah hilang. Pikirannya terus kembali pada kalung itu. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan membuka kotak kayu itu lagi, berharap dengan keajaiban kalung itu akan kembali ke tempatnya. Namun kotak itu tetap kosong, menjadi pengingat bisu akan kehilangannya. Ia mencoba bertanya lagi pada Bayu beberapa kali, tetapi jawaban suaminya selalu sama. Nada kesal, sikap tidak peduli, dan tuduhan bahwa Anissa menjadi pelupa dan terlalu paranoid. Sudahlah, mungkin memang sudah bukan rezekimu. Ikhlaskan saja, kata Bayu suatu hari, membuat Anissa terdiam menahan sakit hati. Bagaimana bisa ia mengikhlaskan satu-satunya kenangan fisik dari ibunya? Bayu sendiri tampak tidak terpengaruh oleh kegelisahan istrinya. Hidupnya berjalan seperti biasa. Bangun siang, bermain game, memesan makanan online, lalu tidur lagi. Bahkan, Anissa memperhatikan sesuatu yang aneh. Bayu tampak sedikit lebih ceria dari biasanya. Ia lebih sering bersiul saat di kamar mandi, atau tersenyum sendiri menatap layar ponselnya. Anissa juga melihat Bayu membeli sepasang sepatu baru, yang tentu saja membuatnya bertanya-tanya dari mana suaminya mendapatkan uang. Saat ditanya, Bayu hanya menjawab ia menang taruhan game online dengan temannya. Anissa tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu sibuk dengan kesedihannya sendiri untuk menyelidiki lebih jauh. Minggu pagi itu, cuaca cerah. Anissa memutuskan ia butuh pengalihan. Berdiam diri di dalam rumah hanya membuatnya semakin tertekan. Ia memutuskan untuk merawat taman kecil di depan rumah mereka. Sudah lama ia tidak menyentuh tanaman-tanaman itu. Rumput liar mulai tumbuh tinggi, dan beberapa bunga tampak layu. Ia mengenakan topi lebar dan sarung tangan, lalu mulai mencabuti rumput liar satu persatu. Pekerjaan fisik ini sedikit membantunya. Fokusnya teralih pada akar-akar rumput yang liat dan tanah yang gembur. Ia merasakan keringat membasahi dahinya, dan untuk sesaat, ia bisa melupakan rasa kehilangannya. Saat sedang asyik membersihkan area di sekitar pot bunga mawarnya, ia mendengar suara tawa dari rumah sebelah. Itu adalah rumah Rina, tetangga mereka. Seorang janda muda yang sudah sekitar setahun tinggal di sana. Anissa tidak terlalu akrab dengannya. Hanya sekadar bertegur sapa jika kebetulan bertemu di depan rumah. Rina sedang menelepon seseorang di teras rumahnya. Ia berbicara sambil tertawa-tawa kecil. Suaranya terdengar manja dan bahagia. Anissa tidak berniat menguping. Ia terus melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat Rina bergerak sedikit, membiarkan sinar matahari pagi menerpa tubuhnya, sesuatu yang berkilau di lehernya menangkap perhatian Anissa. Sebuah kilau keemasan yang terasa familiar. Anissa menghentikan gerakannya. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Rina membalikkan badan, dan saat itulah Anissa melihatnya dengan jelas. Di leher Rina, tergantung seuntai kalung emas dengan liontin berbentuk bunga melati. Dunia Anissa seakan berhenti berputar. Sekop kecil yang ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah tanpa suara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Itu hanya kalung yang mirip, katanya pada diri sendiri. Model bunga melati seperti itu mungkin banyak dijual di toko emas. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Tetapi matanya tidak bisa lepas dari kalung itu. Rina tertawa lagi. Kepalanya sedikit mendongak, memberikan Anissa pemandangan yang lebih jelas pada liontin itu. Dan Anissa melihatnya. Sebuah detail yang sangat kecil, yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Di salah satu kelopak bunga melati pada liontin itu, ada sebuah goresan kecil, nyaris tak terlihat. Goresan itu ada di sana sejak pertama kali ibunya memberikan kalung itu padanya, akibat terjatuh saat Anissa kecil. Gemetar. Seluruh tubuh Anissa mulai gemetar hebat. Itu kalungnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalung peninggalan ibunya, harta satu-satunya, kini melingkar dengan manis di leher tetangganya. Bagaimana? Bagaimana bisa?
Ribuan pertanyaan menyerbu benaknya, tetapi satu jawaban yang paling mengerikan mulai terbentuk, menyatukan semua kepingan teka-teki yang selama ini mengganggunya. Kalungnya yang hilang. Sikap Bayu yang acuh tak acuh. Keceriaan Bayu yang aneh. Sepatu barunya. Senyumnya saat menatap ponsel. Tawa manja Rina di telepon. Semuanya terhubung. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ia merasa seolah baru saja ditinju di ulu hati. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu menyakitkan. Suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, pria yang makan dari hasil jerih payahnya, telah mencuri kenangan termanisnya dan memberikannya kepada wanita lain. Bukan sembarang wanita, tetapi tetangganya sendiri. Hadiah. Ia memberikannya sebagai hadiah. Anissa membayangkan tangan Bayu mengambil kalung itu dari kotaknya, lalu memakaikannya di leher Rina. Membayangkan senyum mereka berdua. Pemikiran itu seperti belati yang ditusukkan perlahan ke jantungnya, lalu diputar-putar tanpa ampun. Anissa cepat-cepat bangkit dan masuk ke dalam rumah sebelum Rina menyadari kehadirannya. Ia menutup pintu di belakangnya, menyandarkan punggungnya yang lemas di sana. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya erat-erat. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan amarah yang mulai membara dari dasar jiwanya. Ia merasa bodoh. Begitu bodoh karena tidak menyadarinya lebih awal. Begitu bodoh karena masih mencoba percaya pada suaminya. Ia duduk di lantai yang dingin itu untuk waktu yang lama, memutar ulang kejadian itu di kepalanya. Gambar kalung di leher Rina terpatri selamanya di benaknya. Setiap detailnya terasa menyiksa. Kilau emasnya, bentuk liontinnya, dan yang paling menyakitkan, bagaimana kalung itu terlihat begitu pas di leher wanita itu, seolah-olah memang diciptakan untuknya. Pengkhianatan Bayu kini terasa berlapis-lapis. Ia tidak hanya berselingkuh. Ia telah mencuri. Dan ia tidak mencuri uang atau benda biasa. Ia mencuri sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan. Ia telah merampok jiwa Anissa dan memberikannya kepada selingkuhannya. Dari lantai tempat ia duduk, ia bisa mendengar suara Bayu yang baru bangun tidur di dalam kamar. Suara orang menguap. Lalu langkah kaki menuju kamar mandi. Suara air mengalir. Semua suara yang tadinya biasa saja, kini terdengar memuakan. Anissa tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Belati itu sudah tertancap di jantungnya, dan ia harus mencabutnya, meskipun itu berarti lukanya akan menganga lebar dan berdarah. Amarah memberinya kekuatan. Ia bangkit berdiri. Langkahnya mantap menuju kamar. Topeng istri yang sabar dan penyayang telah retak, dan di baliknya, muncul sosok wanita yang hatinya telah hancur, siap untuk menuntut balas. Anissa berdiri dari lantai yang dingin, kakinya terasa kaku. Suara air dari kamar mandi berhenti, disusul suara Bayu yang bersenandung kecil. Nada sumbang yang ceria itu terdengar seperti goresan paku di papan tulis bagi Anissa. Ia berjalan ke wastafel dapur, membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba meredam gejolak di dalam dirinya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Matanya merah, tetapi kering. Tidak ada air mata. Yang ada hanya kilat yang dingin dan tajam. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Anissa yang ia kenal kemarin. Wanita ini adalah orang asing yang dipenuhi amarah beku. Ia harus tenang. Ia tidak bisa menyerang tanpa strategi. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menjadi bumerang. Bayu adalah pembohong yang lihai. Ia akan memutarbalikkan kata-katanya, membuatnya tampak seperti istri yang pencemburu dan gila. Ia butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang akan meruntuhkan semua topeng yang dikenakan suaminya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, memaksa otot-ototnya yang tegang untuk rileks. Ia harus berpura-pura. Ia harus memainkan permainannya sendiri. Saat Bayu keluar dari kamar, sudah berganti pakaian dengan kaos bersih dan celana pendek, Anissa sedang di dapur, membuat kopi. Aroma kopi yang pekat memenuhi udara. Tumben sudah rapi, mau kemana? Tanya Anissa,
Suaranya ia usahakan terdengar normal, meskipun terasa serak di tenggorokannya. Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak kemana-mana. Mau main game lagi saja. Teman-teman sudah menunggu online. Jawabnya sambil berjalan menuju meja makan. Anissa meletakkan secangkir kopi hitam panas di hadapan Bayu. Tangannya tidak gemetar. Ia bangga pada dirinya sendiri. Ia duduk di seberang Bayu, pura-pura membaca berita di ponselnya. Ia menunggu beberapa saat, membiarkan Bayu menyesap kopinya. Tadi pagi aku lihat Mbak Rina, kata Anissa tiba-tiba. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Ia melihat dari sudut matanya. Bayu sedikit tersentak. Cangkir kopinya berhenti di udara sejenak sebelum ia meletakkannya kembali di atas piring kecil dengan sedikit denting. Oh ya? Jawab Bayu. Suaranya berusaha terdengar santai. Iya, sepertinya dia bahagia sekali ya sekarang. Selalu terlihat ceria. Lanjut Anissa. Ia sedang melempar umpan. Mana aku tahu. Tidak pernah memperhatikannya. Sahut Bayu cepat. Terlalu cepat. Sebuah kebohongan yang kentara. Oh, begitu. Kukira kalian cukup akrab, kan tetangga dekat. Kata Anissa lagi. Kini ia meletakkan ponselnya dan menatap lurus ke mata Bayu. Tatapan Anissa yang tajam membuat Bayu gelisah. Ia mulai menggeser-geser kursinya. Akrab bagaimana? Biasa saja. Hanya sapa-sapa kalau ketemu. Sudah. Kenapa jadi bahas dia? Bayu mulai defensif. Anissa tahu ia sudah mengenai sasarannya. Tidak apa-apa. Hanya bertanya. Soalnya, tadi aku lihat dia pakai kalung baru. Bagus sekali, kata Anissa pelan. Setiap kata ia ucapkan dengan penekanan. Wajah Bayu memucat. Ia tidak bisa menyembunyikannya. Setitik keringat muncul di pelipisnya. Kamu ini kenapa sih? Pagi-pagi sudah aneh. Urusan orang lain kenapa kamu pikirkan? Apa jangan-jangan kamu cemburu padanya? Tuduh Bayu, mencoba membalikkan keadaan. Ini adalah taktik klasiknya. Saat terpojok, ia akan menyerang. Anissa tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Cemburu? Kenapa aku harus cemburu padanya? Ya mana aku tahu. Mungkin karena dia janda. Hidupnya bebas. Tidak sepertimu yang harus kerja keras terus sampai stres. Lihat saja. Kalung orang lain pun kamu perhatikan sampai segitunya. Jangan-jangan kalungmu yang hilang itu juga hanya halusinasimu saja karena terlalu lelah. Kata Bayu beruntun. Setiap kalimatnya adalah sebuah serangan gaslighting yang dirancang untuk membuat Anissa meragukan kewarasannya sendiri. Biasanya, kata-kata seperti itu akan melukai Anissa, membuatnya merasa bersalah. Tetapi tidak hari ini. Hari ini, kata-kata itu justru semakin memperkuat keyakinannya. Ia melihat dengan jelas topeng kepanikan di balik gertakan suaminya. Jadi menurutmu aku stres dan berhalusinasi? Tanya Anissa dengan tenang. Iya, kamu butuh istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Sudahlah, aku mau main game, kata Bayu sambil bangkit dari kursinya. Jelas sekali ingin mengakhiri percakapan itu. Ia berjalan cepat menuju sofa di ruang tamu, seolah melarikan diri. Anissa tetap duduk di meja makan, menatap punggung suaminya. Percakapan singkat itu sudah memberinya semua jawaban yang ia butuhkan. Kepanikan Bayu adalah sebuah pengakuan. Sekarang, ia hanya perlu bukti fisik. Ia menghabiskan sisa harinya dengan bergerak seperti robot. Ia pergi ke dapur sewanya, menyelesaikan pesanan kecil untuk makan siang. Pikirannya tidak fokus pada masakan, melainkan pada ponsel Bayu. Di sanalah semua rahasia itu tersimpan. Ia harus bisa membukanya. Ia pulang lebih awal dari biasanya, dengan alasan badannya tidak enak badan. Ia menemukan Bayu tertidur pulas di sofa, mungkin kelelahan setelah bermain game berjam-jam. Suara dengkurannya yang halus terdengar di ruangan yang sunyi. Dan di sana, di atas meja kopi di samping sofa, tergeletak ponselnya. Inilah kesempatannya. Jantung Anissa berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Ia berjalan berjinjit, takut suara langkahnya akan membangunkan Bayu. Setiap derit lantai terasa seperti ledakan.
Ia berdiri di depan meja, menatap ponsel itu. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ini adalah pelanggaran privasi, sebuah tindakan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Tetapi Bayu sudah melanggar sesuatu yang jauh lebih sakral, kepercayaan dan janji pernikahan mereka. Anissa meraih ponsel itu. Terasa hangat di tangannya. Ia menarik napas, lalu menekan tombol daya. Layar ponsel menyala, menampilkan permintaan untuk memasukkan pola kunci. Anissa mencoba pola yang paling umum, huruf L atau Z. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Bayu. Gagal. Tanggal lahirnya sendiri. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Ia bahkan ragu Bayu mengingatnya. Dan benar saja, gagal. Pikirannya bekerja keras. Bayu adalah orang yang sederhana dan narsis. Polanya pasti sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Nama panggilannya, nama game favoritnya, kemudian sebuah ide mengerikan terlintas di benaknya. Nama wanita itu, Rina. Ia mencoba menggambar pola huruf R. Berhasil. Ponsel itu terbuka. Anissa merasa perutnya melilit. Rasanya seperti sebuah pukulan telak. Bahkan kata sandi ponselnya pun didedikasikan untuk wanita itu. Anissa cepat-cepat membawa ponsel itu ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat mulai menjelajahi isi ponsel suaminya. Ia membuka galeri foto terlebih dahulu. Kebanyakan adalah tangkapan layar dari game. Tetapi saat ia terus menggulir ke bawah, ia menemukannya. Sebuah folder tersembunyi. Di dalamnya ada foto-foto Rina. Beberapa foto selfie biasa. Beberapa lagi, lebih dari itu. Anissa memaksakan diri untuk terus melihat. Lalu ia membuka aplikasi pesan. Ia memeriksa daftar obrolan, mencari nama yang mencurigakan. Ia menemukan sebuah kontak bernama Budi Bengkel. Anissa punya firasat. Ia membukanya. Dan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Riwayat obrolan itu penuh dengan panggilan mesra. Sayang, cintaku, kangen. Mereka membicarakan segalanya, termasuk membicarakan Anissa. Bayu mengeluh tentang Anissa yang membosankan dan hanya peduli pada pekerjaan. Rina menanggapinya dengan kata-kata menghibur yang penuh kepalsuan. Anissa menggulir terus ke atas, mencari tanggal di sekitar waktu kalungnya hilang. Dan ia menemukannya. Sebuah pesan dari Bayu. Ia mengirimkan foto. Foto kalung ibunya yang tergeletak di atas telapak tangannya. Di bawah foto itu ada tulisan, "Suka nggak kalau aku kasih ini buat kamu?" Hati Anissa serasa diremas. Beberapa saat kemudian, balasan dari Budi Bengkel alias Rina masuk. "Ya ampun, bagus banget sayang. Mau banget. Ini emas asli kan?" Bayu menjawab, "Tentu saja. Apa sih yang nggak buat kamu?" Dan puncaknya, beberapa hari setelah itu, ada sebuah foto selfie dari Rina. Ia tersenyum centil ke kamera, memakai kalung itu di lehernya. Kalung peninggalan Ibu Anissa. Di bawah foto itu, Rina menulis, "Makasih banyak ya cintaku. Aku suka banget hadiahnya. Aku pakai terus nih biar selalu ingat kamu." Anissa merasa tidak bisa bernapas. Semuanya ada di sana. Hitam di atas putih. Bukti pengkhianatan yang paling keji dan tidak berperasaan. Ia bukan hanya korban perselingkuhan. Ia adalah korban perampokan yang direncanakan oleh suaminya sendiri. Dengan tangan yang kini terasa sangat mantap dan dingin, Anissa meneruskan semua bukti itu ke nomor ponselnya. Foto kalung, riwayat obrolan, foto selfie Rina. Semuanya. Setelah memastikan semua bukti terkirim, ia menghapus jejak pengiriman dari ponsel Bayu. Ia juga menghapus seluruh riwayat obrolan antara Bayu dan Rina, serta folder foto tersembunyi itu. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka panik. Ia kemudian mengunci kembali ponsel itu dan meletakkannya persis di tempat ia mengambilnya. Ia berjalan keluar kamar, melewati Bayu yang masih tertidur tanpa dosa di sofa. Anissa menatapnya lama. Topeng pria itu kini sudah hancur lebur di matanya. Yang tersisa hanyalah seorang pencuri, seorang pembohong, seorang pengkhianat. Dan Anissa,
dalam diamnya, mulai merencanakan sebuah malam penghakiman. Sehari setelah menemukan bukti itu, Anissa berubah. Tidak ada lagi kesedihan atau keraguan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. Seperti danau yang permukaannya diam tetapi di dasarnya terdapat arus yang deras dan berbahaya. Ia bangun pagi seperti biasa, membuat sarapan, dan berangkat kerja. Ia berbicara pada Bayu dengan nada datar. Jawaban-jawabannya singkat. Bayu, yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tidak menyadari perubahan drastis itu. Ia hanya menganggap Anissa masih dalam suasana hati yang buruk. Di tempat kerja, Anissa tidak bisa berkonsentrasi penuh. Pikirannya sibuk menyusun sebuah rencana. Ia tidak akan menghadapi Bayu sendirian. Itu hanya akan berakhir dengan penyangkalan dan pertengkaran yang sia-sia. Ia juga tidak akan menghadapi Rina sendirian, karena wanita itu pasti akan bersembunyi di balik kepolosannya yang palsu. Ia harus menghadapi mereka berdua. Bersama-sama. Ia harus menangkap basah mereka dalam pengkhianatan mereka. Di dalam rumah yang ia bayar dengan keringatnya. Ia butuh umpan yang sempurna. Sore itu, saat pulang kerja, ia membawa kabar bohong. Ia masuk ke rumah, menunjukkan wajah yang dibuat sangat lelah. Bayu sedang menonton televisi. Capek banget hari ini, keluh Anissa sambil meletakkan tasnya. Ada pesanan mendadak. Besar sekali. Untuk acara di luar kota besok. Bayu menoleh, sedikit tertarik. Oh ya? Kapan berangkat? Tanyanya. Nanti malam aku harus berangkat sama tim. Harus siapkan semuanya di sana. Sepertinya aku baru bisa pulang besok lusa pagi, kata Anissa, mengarang ceritanya dengan lancar. Ia mengamati reaksi Bayu dengan saksama. Sebuah kilat kegembiraan yang cepat melintas di mata Bayu, tetapi ia segera menyembunyikannya di balik ekspresi prihatin yang palsu. Wah, kasihan sekali kamu. Pasti capek banget ya. Ya sudah, hati-hati saja di jalan nanti, katanya. Anissa harus menahan keinginan untuk meludah di hadapannya. Iya, aku mau istirahat sebentar. Nanti malam mau siapkan barang-barang, jawab Anissa sambil berjalan ke kamar. Umpannya sudah dimakan. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Bayu setelah ia pergi. Ia akan mengundang Rina ke rumah mereka. Malam harinya, Anissa berpura-pura sibuk berkemas. Ia memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tas ransel. Bayu bahkan membantunya, menawarkan untuk membuatkan teh hangat, sebuah tindakan yang sangat jarang ia lakukan. Sandiwaranya begitu sempurna hingga membuat Anissa muak. Sekitar pukul 9 malam, Anissa berpamitan. Aku berangkat ya. Kamu jaga rumah baik-baik. Jangan lupa kunci pintu, katanya. Iya, sayang. Kamu hati-hati di jalannya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai, jawab Bayu, bahkan mencium kening Anissa. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikan. Anissa menyalakan motornya dan melaju meninggalkan rumah. Ia tidak pergi jauh. Ia hanya berputar-putar di sekitar kompleks perumahan, lalu memarkir motornya di sebuah jalan yang agak gelap, beberapa blok dari rumahnya. Ia mematikan mesin dan menunggu dalam diam. Kegelapan malam menjadi selubungnya. Ia mematikan ponselnya agar sinarnya tidak terlihat. Yang ia lakukan hanyalah menunggu dan mengamati. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Nyamuk mulai mengerubunginya, tetapi ia tidak peduli. Matanya terpaku pada satu titik, ujung jalan yang menuju ke rumahnya. Setelah hampir 1 jam menunggu, kesabarannya membuahkan hasil. Dari kejauhan, ia melihat sesosok wanita berjalan kaki dengan langkah cepat dan waspada. Wanita itu mengenakan dres sederhana, rambutnya digerai. Anissa mengenalinya dengan baik. Rina. Wanita itu celingak-celinguk, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu dengan cepat masuk ke halaman rumah Anissa. Pintu depan langsung terbuka untuknya, lalu tertutup kembali. Mereka bahkan tidak repot-repot mematikan lampu teras, seolah menantang dunia. Api amarah yang sedari tadi ia tahan kini membakar seluruh tubuhnya. Inilah puncaknya. Pengkhianatan ini terjadi di dalam istananya, di atas ranjangnya, di dalam ruang yang ia bangun dengan air mata dan kerja keras. Anissa memberi mereka waktu.
Sekitar 15 menit. Cukup waktu bagi mereka untuk merasa nyaman. Cukup waktu bagi mereka untuk melepaskan kewaspadaan mereka. Lalu, dengan langkah yang mantap dan tanpa suara, ia berjalan pulang. Ia membuka gerbang pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Ia masih memegang kunci cadangan rumahnya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu dengan hati-hati. Pintu terbuka tanpa suara. Dari dalam, ia bisa mendengar suara tawa. Tawa Bayu dan tawa Rina. Mereka berada di ruang tamu. Anissa melangkah masuk, lalu menutup pintu di belakangnya dengan sebuah hentakan keras. Suara tawa itu langsung berhenti. Hening. Anissa berjalan dari lorong masuk menuju ruang tamu yang terang benderang. Dan di sanalah mereka. Duduk berdekatan di sofa. Televisi menyala, menampilkan sebuah film romantis. Di atas meja ada 2 gelas minuman dan semangkuk keripik. Dan yang paling menyakitkan, di leher Rina, kalung ibunya berkilau di bawah cahaya lampu. Wajah Bayu berubah dari terkejut menjadi pucat pasi seperti mayat. Rina membeku. Matanya membelalak ngeri. Tangannya secara naluriah memegang liontin kalung itu. "Selamat malam," kata Anissa. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Dingin, tenang, dan penuh dengan racun. "Anissa, kok kamu di sini? Bukannya kamu keluar kota?" Gagap Bayu, bangkit dari sofa. Rina hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Anissa. "Acaranya dibatalkan," jawab Anissa singkat. Matanya tidak lepas dari kalung di leher Rina. Ia berjalan mendekat, perlahan, seperti seekor singa betina yang mendekati mangsanya. "Sepertinya kalian sedang bersenang-senang di rumahku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku dan Rina hanya mengobrol saja," kata Bayu. Kebohongannya terdengar begitu putus asa dan menyedihkan. Anissa tertawa. Tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. "Mengobrol?" Ia berhenti tepat di depan Rina, menatap tajam pada wanita itu. "Kalung yang bagus, Rina. Terlihat sangat pantas di lehermu. Hadiah dari siapa?" Rina semakin menunduk, tubuhnya gemetar. Anissa kemudian beralih menatap Bayu. Tatapannya membakar. "Kau," katanya. Suaranya mulai bergetar karena amarah yang tidak bisa ditahan lagi. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu apa-apa?" "Anissa, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" teriak Anissa. Suaranya akhirnya pecah, memenuhi ruangan. "Jelaskan bagaimana kau tega mencuri satu-satunya peninggalan ibuku dan memberikannya pada pelacur ini sebagai hadiah. Jelaskan bagaimana kau bisa tidur nyenyak setiap malam sementara aku banting tulang menghidupi parasit sepertimu. Jelaskan bagaimana kau bisa makan dari hasil keringatku, lalu meludahi wajahku dengan pengkhianatan ini di rumahku sendiri." Setiap kata adalah sebuah tamparan. Bayu mundur selangkah, tidak mampu menjawab. Saat itulah Anissa melayangkan tangannya. Sebuah tamparan yang keras dan cepat mendarat di pipi Bayu. Plak! Suara itu menggema di ruangan yang sunyi. Bayu tertegun, memegangi pipinya yang memerah. "Itu untuk ibuku," desis Anissa. "Dan ini." Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Foto kalung, pesan mesra, foto selfie Rina. "Ini untuk kebodohanku karena pernah mempercayaimu." Bayu dan Rina menatap layar ponsel itu dengan ngeri. Tidak ada lagi jalan untuk menyangkal. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka tertangkap basah, telanjang dalam kebusukan mereka. Api konfrontasi telah dinyalakan oleh Anissa, dan ia akan memastikan api itu membakar habis semua kebohongan sampai yang tersisa hanyalah abu penyesalan mereka. Ruangan itu terasa sesak, dipenuhi oleh kebencian dan kebenaran yang menyakitkan. Ini bukanlah akhir. Anissa tahu itu. Ini baru permulaan dari penghakimannya. Ruangan itu terasa vakum setelah Anissa menunjukkan bukti di ponselnya. Bayu dan Rina menatap layar itu seolah melihat hantu. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi penyangkalan. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan memalukan. Bayu adalah orang pertama yang memecah keheningan. Otaknya yang panik mencari kambing hitam,
mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menunjuk Rina dengan tangan gemetar. Ini semua salah dia, Anissa. Sumpah, dia yang menggodaku terus-menerus. Dia yang merayuku. Aku hanya hilaf, katanya. Suaranya terdengar menyedihkan. Rina menatap Bayu dengan pandangan tak percaya. Pria yang beberapa menit lalu memeluknya kini melemparkannya ke bawah bus tanpa ragu. Anissa menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak cinta, tidak sakit, hanya kehampaan. Pria di hadapannya begitu lemah, begitu hina, hingga tidak pantas lagi mendapatkan emosinya. Sandiwara sudah berakhir. Sekarang saatnya membersihkan panggung. Anissa mengabaikan Bayu sepenuhnya. Ia melangkahkan kakinya mendekati Rina yang masih terduduk kaku di sofa. Rina menyusut ketakutan, seolah Anissa akan memukulnya. Tetapi Anissa tidak berniat menyentuhnya. Wanita itu tidak sepadan dengan energinya. Anissa hanya berhenti di depannya. Matanya tertuju pada satu hal, kalung di leher Rina. "Lepaskan," kata Anissa. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tetapi mengandung kekuatan yang membuat Rina merinding. Rina tidak bergerak, masih terlalu syok. "Lepaskan kalung itu." "Sekarang," ulang Anissa, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Rina tersentak. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih pengait di belakang lehernya. Jemarinya terasa kaku dan tidak mau bekerja sama. Ia mencoba beberapa kali. Kukunya menggores kulitnya sendiri. Akhirnya, dengan satu klik kecil, kalung itu terlepas. Rina memegang kalung itu di telapak tangannya yang berkeringat, lalu mengulurkannya pada Anissa. Tidak berani mengangkat wajahnya. Anissa mengambil kalung itu. Terasa hangat bekas kulit Rina. Anissa mengambil ujung kaosnya dan menggosok liontin melati itu dengan kasar, seolah sedang membersihkan kotoran yang menjijikan. Ia kemudian menggenggam erat kalung itu di tangannya, memasukkannya ke dalam saku celananya. Harta miliknya telah kembali. Setelah itu, ia menatap Rina untuk terakhir kalinya. "Pergi dari rumahku," katanya dengan suara datar. "Sebelum aku menyeretmu keluar." Rina, dengan air mata yang kini membanjiri wajahnya, segera bangkit. Ia tidak berani menatap Bayu. Ia hanya ingin lari dari neraka itu. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju pintu, membukanya, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Anissa bahkan tidak melirik kepergiannya. Perhatiannya kini sepenuhnya terfokus pada satu orang yang tersisa di ruangan itu. "Anissa, tolong dengarkan aku. Mohon Bayu, maju selangkah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji aku akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Anissa menatapnya, seolah baru pertama kali melihat pria itu. Ia melihat seorang anak laki-laki yang terperangkap dalam tubuh pria dewasa. Seorang pengecut yang hanya bisa memohon saat semua pilihannya sudah habis. "Kesempatan?" Anissa tertawa kecil, suara yang terdengar pahit. "Kesempatanmu sudah habis sejak kau memutuskan untuk menginjak-injak harga diriku. Sejak kau mencuri kenangan ibuku. Sejak kau membawa wanita itu ke rumah ini." Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Kamar tidurnya. Bayu mengikutinya seperti anjing kecil yang ketakutan. "Anissa, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Anissa tidak menjawab. Ia membuka pintu lemari pakaian dengan kasar. Ia menarik keluar semua kemeja milik Bayu, kaos-kaosnya yang bergambar karakter game, celana jeansnya yang sebagian besar dibelikan oleh Anissa. Ia melemparkan semuanya ke lantai. "Anissa, apa yang kamu lakukan?" "Hentikan," seru Bayu, mencoba memegang lengan Anissa. Anissa menepis tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu," desisnya. Ia kemudian menarik sebuah koper besar dari atas lemari. Koper yang mereka gunakan saat berbulan madu dulu. Kenangan itu kini terasa seperti racun. Ia membuka koper itu dan mulai memasukkan semua pakaian Bayu ke dalamnya dengan kasar. Ia tidak melipatnya. Ia meremasnya, menjejalkannya tanpa aturan. Ini bukan lagi barang-barang suaminya.
Ini adalah sampah yang harus segera dibuang. Bayu hanya bisa berdiri mematung, melihat Anissa membongkar seluruh jejak keberadaannya di rumah itu. Setelah lemari pakaian kosong, Anissa beralih ke meja kecil di samping tempat tidur. Ia menyapu bersih semua barang Bayu dari atasnya. Deodoran, parfum, beberapa komik. Semuanya ia lempar ke dalam koper. Ia kemudian berlutut, menarik sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Isinya adalah koleksi action figure dan kaset game kesayangan Bayu. Tanpa ragu, ia menumpahkan seluruh isi kotak itu ke dalam koper, menimpuk pakaian-pakaian di dalamnya. "Jangan, Anissa, jangan yang itu. Itu koleksi berhargaku," teriak Bayu, akhirnya menunjukkan emosi untuk benda mati. Anissa menatapnya dengan pandangan jijik. "Lebih berharga dari kalung ibuku?" tanyanya dingin. Bayu langsung terdiam. Anissa melanjutkan pekerjaannya. Ia masuk ke kamar mandi, mengambil sikat gigi, sabun, dan sampo milik Bayu, lalu melemparkannya ke tumpukan barang. Ia kembali ke ruang tamu. Ia mencabut konsol game dari televisi. Kabel-kabelnya ia tarik dengan kasar. Stick game, headset, semua ia kumpulkan. Ia melihat sepasang sepatu baru yang dibeli Bayu. Sepatu yang mungkin dibeli dari hasil menjual serpihan hatinya. Ia mengambil sepatu itu dan melemparkannya ke dekat pintu depan. "Anissa, cukup. Ini sudah keterlaluan," bentak Bayu, mencoba menunjukkan sisa-sisa harga dirinya. "Keterlaluan?" Anissa berhenti dan menatap Bayu. Yang keterlaluan adalah laki-laki pemalas yang hidup menumpang pada istrinya, lalu berselingkuh di belakangnya. Yang keterlaluan adalah seorang suami yang merampok istrinya sendiri untuk menyenangkan perempuan lain. Itu yang keterlaluan. Anissa menyeret koper yang sudah penuh sesak itu ke pintu depan. Berat sekali, tetapi adrenalin memberinya kekuatan. Ia juga membawa beberapa kantong plastik yang ia isi dengan sisa barang Bayu yang tidak muat di koper. Ia membuka pintu depan lebar-lebar. Udara malam yang dingin masuk ke dalam rumah. Beberapa tetangga yang mendengar keributan tadi kini mengintip dari balik tirai jendela mereka. Anissa tidak peduli. Ia ingin mereka melihatnya. Ia ingin mereka menjadi saksi. "Keluar," kata Anissa kepada Bayu. Nadanya final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. "Aku tidak mau pergi. Ini rumahku juga," tantang Bayu. Anissa tersenyum sinis. "Rumahmu? Coba sebutkan satu bata saja di rumah ini yang kau beli dengan uangmu sendiri. Coba sebutkan satu tagihan yang pernah kau bayar." "Tidak ada, kan? Kau hanya numpang di sini, Bayu. Dan waktu menumpangmu sudah habis." Dengan sekuat tenaga, Anissa mendorong koper itu keluar dari pintu. Koper itu jatuh terguling di teras. Ia kemudian melemparkan kantong-kantong plastik dan sepatu Bayu ke halaman. Barang-barang itu berserakan di tanah, di bawah tatapan para tetangga yang penasaran. Bayu berdiri di ambang pintu, wajahnya campuran antara amarah dan keputusasaan. Ia melihat tumpukan barang miliknya yang kini teronggok seperti sampah. Ia melihat masa depannya yang suram. "Anissa, aku mohon," bisiknya. Suaranya parau. Anissa menatap lurus ke matanya. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada hanyalah keputusan yang bulat. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya perlahan-lahan menutup pintu. Bayu mencoba menahannya, tetapi Anissa lebih kuat. Pintu itu tertutup rapat di depan wajah Bayu. Dan kemudian, terdengar suara yang paling memilukan bagi Bayu. Suara kunci yang diputar dari dalam. Klik. Suara itu menandai sebuah akhir. Sebuah pintu telah tertutup selamanya. Di luar, Bayu menggedor-gedor pintu sambil meneriakkan nama Anissa. Di dalam, Anissa menyandarkan punggungnya ke pintu, memejamkan matanya. Ia tidak mendengar teriakan Bayu. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri, yang perlahan-lahan mulai menemukan ritmenya yang normal. Ia sendirian di rumahnya. Rumahnya yang kini benar-benar menjadi miliknya. Di luar, dunia Bayu runtuh. Gedoran dan teriakannya diabaikan. Lampu di rumah tetangga satu persatu padam, meninggalkan Bayu sendirian dalam kegelapan dan penghinaan. Akhirnya, ia berhenti menggedor.
Tenaganya habis. Ia menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu, seolah itu adalah sebuah batu nisan dari kehidupannya yang dulu. Ia kemudian menatap tumpukan barang miliknya yang berserakan. Pakaiannya, konsol gamenya, koleksi figurnya. Semua hal yang pernah ia anggap penting kini tampak seperti sampah di matanya. Dengan enggan, ia mulai memunguti barang-barangnya, memasukkannya kembali ke dalam koper dan kantong plastik. Ia tidak punya tujuan. Pikirannya kosong. Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya adalah Rina. Ia menyeret kopernya menuju rumah di sebelah. Ia mengetuk pintu Rina dengan ragu. Lama tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, hanya selebar celah. Wajah Rina muncul, bengkak karena menangis dan penuh amarah. "Mau apa kamu kesini?" desisnya. "Rina, tolong aku. Aku diusir. Aku tidak punya tempat tujuan. Boleh aku menginap di sini malam ini saja? Mohon Bayu." Rina tertawa. Tawa yang terdengar serak dan penuh kebencian. "Menginap? Setelah kamu membuatku dipermalukan di depan istri dan tetanggamu? Setelah kamu menyalahkanku di depannya? Kamu pikir aku ini tempat penampungan? Pergi. Urus masalahmu sendiri." Rina mencoba menutup pintu, tetapi Bayu menahannya. "Tapi Rina, kita tidak ada apa-apa lagi," potong Rina. "Aku mendekatimu karena kukira kamu bisa memberiku hidup enak. Ternyata kamu hanya parasit yang hidup dari istrimu. Sekarang istrimu sudah membuangmu. Kamu tidak ada gunanya lagi bagiku. Pergi." Dengan sekuat tenaga, Rina mendorong pintu hingga tertutup dan langsung menguncinya dari dalam. Bayu tertegun. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan Anissa. Ia sadar, ia tidak berarti apa-apa bagi Rina. Ia hanya alat. Kini ia sendirian. Ia mencoba menelepon beberapa teman main gamenya. Teman pertama, Tono, menjawab panggilannya. "Bro, gawat. Gue diusir dari rumah. Bisa numpang semalam gak?" tanya Bayu. Di seberang telepon, Tono terdiam sejenak. "Waduh, bro, bukannya nggak mau bantu. Tapi di rumah lagi ada mertua dari kampung. Sempit banget. Maaf ya," katanya, sebuah alasan yang terdengar jelas dibuat-buat. Ia mencoba teman kedua, Dani. Jawabannya lebih brutal. "Ogah. Nanti istri gue ngamuk. Lagian, lo di rumah gue mau makan apa? Gue nggak bisa biayain lo," katanya lalu menutup telepon. Satu persatu temannya menolaknya. Mereka semua tahu Bayu pemalas dan tidak punya uang. Tidak ada yang mau menampung beban sepertinya. Kebanggaannya hancur lebur. Teman-teman yang selalu menyanjungnya saat ia mentraktir mereka, dengan uang Anissa, kini meninggalkannya begitu saja. Malam semakin larut. Jalanan semakin sepi. Bayu akhirnya menyerah. Ia menyeret kopernya tanpa tujuan, berjalan kaki entah kemana. Ia menemukan sebuah taman kecil dengan beberapa bangku kosong. Dengan perasaan kalah, ia merebahkan diri di salah satu bangku yang keras dan dingin. Ia menggunakan tas ranselnya sebagai bantal. Suara jangkrik dan deru motor sesekali menjadi musik pengiring malam pertamanya sebagai gelandangan. Ia lapar, kedinginan, dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Ia memikirkan Anissa. Ia membayangkan Anissa sedang tidur nyenyak di ranjang mereka yang hangat. Sebuah penyesalan mulai merayap di hatinya. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Anissa, tetapi penyesalan atas kenyamanannya yang kini telah hilang. Sementara itu, di dalam rumah, Anissa tidak tidur. Setelah Bayu pergi, keheningan yang menyelimuti rumah terasa aneh. Ini adalah keheningan yang ia dambakan, tetapi juga terasa asing. Selama bertahun-tahun, selalu ada suara dengkuran Bayu atau suara gamenya. Kini, yang terdengar hanyalah detak jam di dinding. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa lega. Seolah sebuah beban berat yang selama ini membebani pundaknya akhirnya terangkat. Ia tidak bisa beristirahat di tengah kekacauan yang ditinggalkan Bayu. Ia memulai sebuah ritual pembersihan. Ia mulai dari kamar tidur.
Ia menarik semua sprei, sarung bantal, dan selimut dari tempat tidur. Ia memasukkannya ke dalam mesin cuci, menuangkan deterjen lebih banyak dari biasanya. Ia ingin menghilangkan semua jejak Bayu dari kain-kain itu. Ia kemudian membuka lemari pakaian, menatap bagian kosong tempat pakaian Bayu dulu berada. Ia menata ulang pakaiannya sendiri, memberinya lebih banyak ruang. Ia merasa lemarinya kini bisa bernapas. Ia pindah ke ruang tamu. Ia menyemprot sofa, tempat Bayu dan Rina duduk, dengan cairan disinfektan. Ia mengelap meja kopi, membuang semua sisa makanan ringan dan asbak rokok Bayu. Ia mencabut semua kabel yang berhubungan dengan konsol game, menggulungnya, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Ia ingin setiap sudut rumah ini bersih dari energi negatif pria itu. Ia membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk, mengusir aroma parfum Bayu yang masih tertinggal. Pekerjaan itu membuatnya lelah secara fisik, tetapi secara mental, ia merasa semakin kuat. Setiap benda yang ia bersihkan, setiap sampah yang ia buang, adalah bagian dari proses penyembuhan dirinya. Ia sedang merebut kembali teritorinya, seinci demi seinci. Setelah seluruh rumah terasa bersih dan segar, barulah ia merasa bisa beristirahat. Ia mandi air hangat lama sekali, seolah sedang membilas semua kenangan buruk dari tubuhnya. Keesokan paginya, Anissa bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh kewajiban untuk menyiapkan sarapan bagi seseorang yang tidak menghargainya. Ia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di teras, menikmati matahari pagi. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelepon tukang kunci. 1 jam kemudian, seorang pria datang dan mengganti semua kunci di rumahnya. Saat tukang kunci itu menyerahkan 1 set kunci baru kepadanya, Anissa menggenggamnya erat. Ini adalah simbol kemerdekaannya. Tidak akan ada lagi yang bisa masuk ke dalam hidup dan rumahnya tanpa izin. Saat ia keluar untuk membeli sarapan di warung dekat rumah, beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Ibu-ibu yang sedang bergosip langsung terdiam saat ia lewat. Anissa tidak menunduk. Ia justru menegakkan kepalanya, tersenyum tipis, dan menyapa mereka seperti biasa. "Pagi, Bu." Sikapnya yang tenang dan percaya diri membuat mereka bingung. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja mengusir suaminya. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Kembali ke rumah, ia duduk di meja makan sendirian, menikmati nasi uduknya. Ia mengeluarkan kalung ibunya dari saku, meletakkannya di atas meja. Ia menatapnya lama. Ia mungkin akan menangis nanti, bukan karena kehilangan Bayu, tetapi untuk meratapi tahun-tahun yang telah ia sia-siakan. Tetapi pagi ini, ia hanya merasakan kedamaian. Di tengah puing-puing kehancuran pernikahannya, ia menemukan sesuatu yang telah lama hilang, dirinya sendiri. Dan dari puing-puing itu, ia bersumpah akan membangun kembali kehidupannya, menjadi lebih kuat dan lebih bahagia dari sebelumnya. 6 bulan berlalu. Waktu berjalan seperti sungai yang tenang, perlahan-lahan mengikis bebatuan tajam di hati Anissa, menghaluskannya menjadi kerikil yang tak lagi melukai. 6 bulan tanpa Bayu adalah 6 bulan penuh pertumbuhan. Kekosongan yang ditinggalkan pria itu tidak menjadi lubang hitam yang menyedot kebahagiaan, melainkan menjadi lahan subur tempat Anissa menanam kembali benih-benih kehidupannya yang telah lama layu. Perubahan pertama dan yang paling nyata adalah pada bisnis cateringnya. Tanpa beban pikiran dan pengeluaran untuk seorang suami pemalas, Anissa bisa mencurahkan seluruh energi dan modalnya untuk usaha. Ia mendaftarkan bisnisnya secara resmi, membuat brosur dan akun media sosial yang ia kelola sendiri di malam hari. Pesanan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Dari mulut ke mulut, reputasi catering Anissa sebagai penyedia makanan lezat dengan harga pantas dan pelayanan profesional menyebar luas. Ia tidak lagi hanya menerima pesanan syukuran kecil, tetapi juga mulai dipercaya untuk acara-acara kantor, rapat, hingga pesta ulang tahun yang lebih besar. Dapur sewaannya yang dulu terasa cukup, kini mulai terasa sempit. Ia mempekerjakan 2 orang asisten tetap, bukan lagi pekerja paruh waktu. Ia mengajari mereka resep-resep andalannya dengan sabar, mendelegasikan tugas-tugas yang dulu ia kerjakan sendirian.
Ia belajar menjadi seorang pemimpin, bukan hanya seorang pekerja. Setiap pagi, ia berangkat kerja bukan lagi dengan perasaan terbebani, melainkan dengan semangat seorang pengusaha yang sedang membangun impiannya. Pundi-pundi rupiah yang ia kumpulkan tidak lagi habis untuk membeli game terbaru atau menutupi utang suaminya. Uang itu ia tabung, ia putar kembali sebagai modal, dan sebagian ia gunakan untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Anissa membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin. Ia pergi ke salon, memotong rambutnya yang panjang tak terurus menjadi model sebahu yang lebih segar. Ia melakukan perawatan wajah, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai pemborosan. Ia membeli beberapa potong baju baru. Bukan daster atau kaos longgar, melainkan blus cantik dan celana kain yang membuatnya terlihat lebih profesional dan elegan. Saat ia bercermin, ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi sorot mata yang lelah dan pasrah. Wanita di cermin itu tampak lebih muda, lebih cerah, dan yang terpenting, matanya memancarkan kepercayaan diri. Rumah kecilnya juga ikut bersolek. Ia mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna krem yang hangat, mengganti sofa lama yang sudah kempes dengan sofa baru yang lebih nyaman. Ia membeli rak buku kecil dan mengisinya dengan novel-novel yang sudah lama ingin ia baca. Di setiap sudut rumah, ia meletakkan pot-pot tanaman hias, membawa kehidupan dan kesegaran ke dalam ruangan. Rumah itu kini benar-benar terasa seperti surga pribadinya, sebuah tempat untuk beristirahat dan mengisi ulang energi, bukan lagi sebuah medan perang batin. Ia juga mulai menyambung kembali tali silaturahmi yang dulu sempat renggang. Ia menghubungi teman-teman lamanya, teman-teman dari zaman sekolah yang ia jauhi karena Bayu tidak menyukai mereka. Ternyata, teman-temannya menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka mengajaknya bertemu di kafe, sekadar untuk mengobrol dan tertawa. "Kamu terlihat berbeda, Sa," kata salah satu temannya saat mereka bertemu. "Lebih hidup." Anissa hanya tersenyum. Ia sadar, selama ini ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya bertahan hidup. Sekarang, ia mulai belajar untuk benar-benar menikmati hidupnya. Kontras dengan mekarnya kehidupan Anissa, kehidupan Bayu hancur berkeping-keping. Setelah diusir oleh Rina dan ditolak oleh teman-temannya, ia menjalani hidup yang keras di jalanan. Beberapa minggu pertama, ia masih mencoba bertahan dengan sisa-sisa harga dirinya. Ia menjual konsol game dan beberapa action figure miliknya untuk mendapatkan uang. Tetapi uang itu habis dengan cepat untuk makanan dan rokok. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa keahlian, pengalaman, dan dengan penampilan yang mulai tidak terurus, tidak ada yang mau menerimanya. Perlahan tapi pasti, ia tergelincir semakin dalam kejurang keputusasaan. Ia mulai tidur di emperan toko, di kolong jembatan, di mana saja ia bisa berlindung dari hujan dan angin malam. Pakaiannya menjadi kotor dan compang-camping. Tubuhnya yang dulu terawat kini kurus dan dekil. Ia tidak lagi mandi setiap hari. Bau asam keringat menjadi parfum barunya. Untuk makan, ia terpaksa mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah restoran atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Ia menjadi salah satu dari wajah-wajah tanpa nama yang sering ia lihat dari jendela mobil Anissa dulu. Ia menjadi seorang gelandangan. Rasa malu telah hilang, digantikan oleh rasa lapar yang terus-menerus. Kebanggaan telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan. Ia sering termenung, memikirkan kehidupannya yang dulu. Ranjang yang empuk, makanan yang selalu tersedia, televisi dengan ratusan saluran. Semua kenyamanan itu ia terima begitu saja, tanpa pernah mensyukurinya. Kini, semua itu terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Penyesalannya datang terlambat, dan seperti racun, perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Suatu sore yang sibuk, takdir mempertemukan mereka dalam diam. Anissa sedang mengendarai motor metik barunya, sebuah upgrade dari motor lamanya yang sering mogok. Ia baru saja selesai bertemu dengan klien penting dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai. Sambil menunggu lampu hijau, pandangannya menyapu ke trotoar di samping jalan. Di sana, sekelompok gelandangan sedang duduk berkerumun,
berbagi sebungkus nasi. Pandangan Anissa terpaku pada salah satu dari mereka. Seorang pria kurus dengan rambut gondrong dan gimbal. Janggut dan kumisnya tumbuh tak beraturan menutupi sebagian wajahnya. Pria itu mengenakan kaos yang sobek di bagian bahu dan celana yang warnanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Meskipun penampilannya sudah berubah total, Anissa mengenali sorot mata itu. Sorot mata yang kosong dan putus asa. Itu Bayu. Jantung Anissa berhenti berdetak sejenak. Ia terpaku, menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu. Bayu sedang makan dengan lahap menggunakan tangan, tidak peduli pada debu jalanan dan lalat yang beterbangan. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Bayu mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Bayu, Anissa melihat keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Bayu langsung memalingkan wajahnya, menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan dirinya di antara teman-teman senasibnya. Klakson dari mobil di belakang menyadarkan Anissa. Lampu sudah berubah hijau. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anissa menarik gas motornya. Ia melaju ke depan, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan pemandangan itu, meninggalkan masa lalunya. Ia tidak menoleh ke belakang melalui kaca spion. Ia terus melaju lurus ke depan. Tidak ada rasa kasihan di hatinya, tidak juga rasa puas. Yang ada hanyalah perasaan lega yang amat sangat. Ia bersyukur telah berhasil melepaskan diri dari takdir yang hampir menyeretnya ke bawah. Badai dalam hidupnya telah benar-benar berlalu. Dan kini ia bisa melihat dengan jelas pelangi yang menunggunya di depan. Beberapa minggu setelah pertemuan tanpa kata di lampu merah itu, Anissa mendapatkan sebuah telepon yang akan mengubah arah hidupnya. Telepon itu datang dari seorang event organizer yang pernah menggunakan jasanya untuk acara kecil. Kali ini, tawarannya jauh lebih besar. Sebuah perusahaan teknologi multinasional akan mengadakan seminar akbar selama 5 hari di sebuah hotel bintang 5, dan mereka membutuhkan penyedia catering untuk makan siang dan coffee break seluruh peserta serta panitia. Jumlahnya ratusan orang setiap hari. Ini adalah proyek terbesar yang pernah ditangani oleh catering Anissa. Jantung Anissa berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas untuk membawa bisnisnya ke level selanjutnya. Tetapi di sisi lain, ada juga rasa takut. Apakah ia sanggup? Apakah timnya siap? Setelah berpikir semalaman, menimbang semua risiko dan potensi, jiwa pengusahanya mengambil alih. Ia menerima tawaran itu. Ia tahu ini akan menjadi minggu yang sangat melelahkan, tetapi ia siap membuktikan kemampuannya. Persiapan selama seminggu sebelum acara berlangsung sangat intens. Anissa nyaris tidak tidur. Ia merancang menu yang bervariasi untuk 5 hari, berbelanja bahan baku dalam jumlah masif, menyewa peralatan tambahan, dan memberi pengarahan mendetail kepada timnya. Ia ingin semuanya sempurna. Ia tidak boleh mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hari pertama seminar pun tiba. Anissa dan timnya sudah berada di dapur hotel sejak subuh. Suasana di hotel itu sangat berbeda dari acara-acara yang biasa ia tangani. Semuanya serba megah, profesional, dan berkelas. Anissa, yang mengenakan seragam cateringnya yang rapi, merasa sedikit gugup tetapi juga bersemangat. Ia mengarahkan timnya dengan sigap, memastikan setiap hidangan disajikan dengan standar tertinggi. Saat sesi coffee break pertama, Anissa berdiri di sudut area penyajian, mengamati para peserta yang mulai mengambil kue dan kopi. Ia ingin melihat reaksi mereka secara langsung. Saat itulah seorang pria berpenampilan rapi menghampirinya. Pria itu berusia sekitar akhir 30-an, mengenakan setelan jas mahal tanpa dasi, memberikan kesan formal namun tetap santai. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, dan ia memiliki aura tenang dan berwibawa. "Selamat pagi, dengan Ibu Anissa, pemilik catering," tanya pria itu dengan suara yang ramah dan dalam. "Iya, benar, Pak. Saya Anissa," jawab Anissa sambil sedikit menunduk hormat. "Saya Dimas. Saya penanggung jawab dari pihak perusahaan untuk acara ini," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Anissa menyambut jabatan tangannya. Genggamannya terasa mantap dan hangat. "Senang bisa bekerja sama dengan Anda, Pak Dimas.
Semoga semuanya sesuai dengan harapan. Sejauh ini semuanya luar biasa. Kue-kuenya enak. Penataannya juga sangat rapi. Tim saya banyak yang memuji, kata Pak Dimas tulus. Anissa merasa pipinya sedikit memanas. Pujian dari klien sebesar ini terasa sangat berarti. Terima kasih, Pak. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik selama 5 hari ke depan. Pak Dimas tersenyum, sebuah senyum tipis namun tulus yang membuat matanya sedikit menyipit. Saya percaya itu. Setelah itu, ia pamit untuk kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Interaksi singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Anissa. Pak Dimas sangat berbeda dari citra bos besar yang ada di kepalanya. Ia tidak sombong, tidak banyak menuntut. Ia justru terlihat sangat menghargai pekerjaan orang lain. Selama beberapa hari berikutnya, Anissa sesekali berpapasan dengan Pak Dimas. Ia sering melihat pria itu berkeliling, memastikan semua aspek acara berjalan lancar. Ia juga memperhatikan bagaimana Pak Dimas berbicara kepada semua orang, dari staf hotel hingga petugas kebersihan, dengan nada yang sama sopan dan ramahnya. Pria itu memiliki harisma seorang pemimpin sejati. Pada hari ketiga, sebuah insiden kecil terjadi. Mesin pembuat kopi yang disediakan pihak hotel tiba-tiba rusak tepat di tengah sesi coffee break. Antrean peserta mulai panjang dan beberapa orang terlihat tidak sabar. Anissa melihat kepanikan di wajah timnya dan staf hotel. Tanpa menunggu lama, Anissa segera mengambil alih. Ia dengan cepat menginstruksikan timnya untuk membuat kopi secara manual dengan metode pour-over, menggunakan peralatan darurat yang selalu ia bawa. Ia juga meminta maaf secara pribadi kepada beberapa peserta yang menunggu dan menjelaskan situasinya dengan tenang. Tanpa ia sadari, Pak Dimas sedang mengamatinya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Anissa tidak panik, bagaimana ia dengan cepat menemukan solusi, dan bagaimana ia menangani keluhan dengan sangat profesional. Ia tidak melihat seorang penyedia catering, ia melihat seorang manajer yang andal. Setelah situasi terkendali, Pak Dimas menghampirinya. Cara Anda menangani masalah tadi sangat mengesankan, Bu Anissa, katanya. Terima kasih, Pak. Sudah menjadi bagian dari pekerjaan kami untuk siap menghadapi hal tak terduga, jawab Anissa, sedikit terkejut karena diperhatikan. Tidak semua orang bisa setenang itu di bawah tekanan, puji Pak Dimas lagi. Pujian itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar pujian klien kepada vendor. Ada nada kekaguman pribadi di dalamnya. Anissa hanya bisa tersenyum malu. Selama sisa acara, interaksi mereka menjadi sedikit lebih sering. Pak Dimas kadang-kadang datang ke area dapur hanya untuk menyapa dan bertanya apakah ada yang ia butuhkan. Mereka mengobrol singkat tentang berbagai hal, tentang tantangan menjalankan bisnis, tentang pentingnya kerja tim. Anissa merasa nyaman berbicara dengannya. Ia merasa didengarkan dan dihargai. Akhirnya, hari kelima, hari terakhir seminar, tiba. Acara ditutup dengan sukses besar. Catering Anissa mendapatkan banyak pujian. Anissa dan timnya merasa sangat lelah tetapi juga luar biasa puas. Saat mereka sedang berkemas, Pak Dimas datang menemuinya. Bu Anissa, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras Anda dan tim selama seminggu ini. Anda benar-benar sudah melebihi ekspektasi kami, katanya. Sama-sama, Pak Dimas. Kami juga senang bisa menjadi bagian dari acara sebesar ini, jawab Anissa tulus. Pak Dimas menyerahkan sebuah amplop berisi sisa pembayaran. Anissa menerimanya. Semua urusan pekerjaan kita sudah selesai, kata Pak Dimas. Nadanya sedikit berubah. Ada sedikit keraguan di sana. Tapi, ia berhenti sejenak, seolah sedang menimbang kata-katanya. Saya pribadi sangat terkesan dengan Anda. Bukan hanya sebagai pebisnis, tetapi juga sebagai pribadi. Jika Anda tidak keberatan dan tidak terlalu lelah, setelah semua ini selesai, saya ingin mentraktir Anda secangkir kopi. Bukan lagi sebagai klien, tetapi sebagai teman baru yang mengagumi semangat kerja Anda. Tawaran itu membuat Anissa terdiam. Jantungnya berdebar. Sudah sangat lama sejak seorang pria mengajaknya keluar. Dan cara Pak Dimas melakukannya begitu sopan, begitu tulus, tanpa ada kesan menggoda atau tidak sopan.
Ia tidak memuji kecantikannya. Ia memuji kerja keras dan karakternya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasa dilihat sebagai seorang wanita yang utuh, bukan hanya sebagai mesin pekerja atau sebagai istri yang harus melayani. Sebuah kehangatan yang telah lama pada mulai terasa di dalam hatinya. Ia menatap mata Pak Dimas yang menanti jawabannya dengan sabar. Lalu, sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Baik, Pak Dimas, saya mau. Cahaya temaram dari kafe di lobi hotel terasa nyaman, menciptakan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk seminar yang baru saja berakhir. Anissa duduk berhadapan dengan Dimas, secangkir teh hangat di hadapannya. Ia masih merasa sedikit canggung. Ini adalah pertama kalinya ia duduk berdua dengan seorang pria dalam konteks yang terasa lebih dari sekadar bisnis. Apalagi pria itu adalah Dimas, seseorang yang begitu berwibawa dan berasal dari dunia yang sangat berbeda dengannya. Dimas sepertinya bisa merasakan kegugupan Anissa. Ia memulai percakapan dengan topik yang ringan, memuji lagi detail-detail kecil dari acara yang diselenggarakan, membuat Anissa merasa lebih rileks. Ia berbicara tentang pekerjaannya, bukan dengan nada sombong, melainkan dengan semangat seseorang yang benar-benar mencintai apa yang ia lakukan. Ia kemudian dengan luwes mengalihkan pembicaraan pada Anissa. Saya benar-benar penasaran, katanya. Bagaimana Anda memulai bisnis catering ini? Pasti perjalanannya tidak mudah. Anissa ragu sejenak. Menceritakan awal bisnisnya berarti menyentuh bagian dari hidupnya yang melibatkan Bayu. Tetapi cara Dimas bertanya begitu tulus, tanpa nada menghakimi. Anissa pun mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia suka memasak sejak kecil, belajar dari almarhumah ibunya. Ia menceritakan bagaimana ia memulainya dari pesanan kecil teman-teman arisan, dari dapur rumahnya yang sempit. Ia tidak menyebut-nyebut soal suaminya yang pemalas. Ia hanya mengatakan bahwa ia butuh penghasilan tambahan dan menemukan jalannya melalui hobi memasaknya. Dimas mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Anissa, menunjukkan bahwa ia benar-benar tertarik pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Luar biasa, kata Dimas saat Anissa selesai bercerita. Membangun sesuatu dari nol dengan tangan sendiri membutuhkan kekuatan dan ketekunan yang tidak dimiliki semua orang. Anda adalah wanita yang sangat kuat, Bu Anissa. Pujian itu, sekali lagi, tepat mengenai sasaran. Dimas tidak memuji masakannya, tetapi memuji kekuatannya. Anissa merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pembicaraan mereka mengalir lancar setelah itu. Anissa menjadi lebih berani untuk bertanya tentang Dimas. Ia bertanya tentang latar belakangnya, tentang keluarganya. Dimas menjawab dengan terbuka. Ia menceritakan bahwa ia sudah lama menduda. Istrinya meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena sakit. Dia juga wanita yang sangat kuat, kata Dimas pelan. Tatapannya menerawang sejenak. Dia seorang arsitek yang hebat. Semangatnya dalam bekerja sedikit mengingatkan saya pada semangat Anda. Anissa terenyuh mendengarnya. Ia bisa merasakan ketulusan dan rasa cinta yang masih tersisa dalam suara Dimas. Pria ini tahu artinya kehilangan. Pria ini tahu artinya kesetiaan. Sejak pertemuan pertama di kafe itu, hubungan mereka berlanjut. Dimas mendekati Anissa dengan cara yang sangat kuno dan terhormat. Tidak ada pesan-pesan gombal di malam hari atau telepon yang tidak perlu. Ia akan menelepon di jam-jam yang sopan, seringkali dengan alasan pekerjaan, meskipun keduanya tahu ada maksud lain di baliknya. Anissa, perusahaan kami akan mengadakan rapat dewan direksi minggu depan. Bisakah catering Anda menyediakan makan siangnya? Begitulah biasanya ia memulai. Sebuah alasan profesional yang menjadi jembatan bagi mereka untuk terus berkomunikasi. Kencan-kencan mereka pun berlangsung perlahan dan alami. Dari makan siang bisnis, mereka beralih ke makan malam di akhir pekan. Dimas selalu memilih tempat yang tenang dan nyaman, tempat di mana mereka bisa mengobrol tanpa gangguan. Anissa mengetahui lebih banyak tentang Dimas. Ia adalah ayah dari seorang putri yang kini sedang kuliah di luar negeri. Ia adalah seorang pria yang mencintai seni dan musik klasik. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati bawahannya dan seorang teman yang setia. Ia adalah segala hal yang bukan Bayu. Di sisi lain,
Dimas juga semakin mengenal Anissa. Ia melihat di balik sosok pengusaha yang tangguh, ada seorang wanita dengan hati yang lembut, yang pernah terluka parah. Anissa tidak pernah menceritakan detail pengkhianatan Bayu. Ia hanya pernah berkata bahwa pernikahannya kandas karena ketidakcocokan dan kurangnya rasa hormat. Dimas tidak pernah memaksa Anissa untuk bercerita lebih jauh. Ia memberinya ruang dan waktu, menunjukkan bahwa ia siap menunggu sampai Anissa cukup percaya padanya. Kesabaran dan pengertian Dimas inilah yang perlahan-lahan meruntuhkan dinding yang dibangun Anissa di sekeliling hatinya. Ia mulai merasa aman. Ia mulai berani berharap bahwa kebahagiaan dalam sebuah hubungan itu nyata. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Anissa memberanikan diri. "Pak Dimas," panggilnya. "Tolong panggil saya Dimas saja. Anissa, kita bukan lagi klien dan vendor," potong Dimas sambil tersenyum. Anissa balas tersenyum. "Baik, Dimas. Ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Saya merasa Anda berhak tahu." Dengan napas yang sedikit tertahan, Anissa menceritakan semuanya. Tentang Bayu yang pemalas, tentang kerja kerasnya yang tidak dihargai, dan puncaknya, tentang kalung peninggalan ibunya yang dicuri dan diberikan kepada selingkuhannya. Ia bercerita dengan suara yang datar, mencoba menahan emosinya. Setelah selesai, ia menatap Dimas, siap untuk melihat ekspresi jijik atau kasihan di wajahnya. Tetapi Dimas tidak menunjukkan keduanya. Ia hanya menatap Anissa dengan pandangan yang penuh empati dan kekaguman. "Terima kasih sudah mempercayai saya dengan ceritamu, Anissa," katanya lembut. "Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya semua itu. Kamu tidak hanya selamat dari badai, kamu justru mekar setelahnya. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu sadari." Reaksi Dimas membuat beban berat di pundak Anissa seolah terangkat. Ia tidak dihakimi. Ia justru dipahami dan divalidasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa membiarkan Dimas menggenggam tangannya di atas meja. Rasanya hangat dan aman. Hubungan mereka semakin dalam. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan sore di sebuah taman kota, sebuah insiden kecil terjadi. Dari kejauhan, Anissa melihat sesosok pria gelandangan yang berjalan terseok-seok, meminta-minta pada pengunjung taman. Saat pria itu semakin dekat, Anissa menyadari itu adalah Bayu. Penampilannya lebih buruk dari terakhir kali ia melihatnya. Lebih kurus, lebih kotor. Bayu melihat Anissa, dan matanya langsung tertuju pada Dimas yang berdiri di sampingnya. Ada kilat kebencian dan iri hati di mata Bayu. Ia berjalan menghampiri mereka. "Anissa," panggilnya dengan suara serak. "Wah, hebat kamu ya. Sudah dapat penggantiku. Orang kaya pula." Dimas langsung berdiri sedikit di depan Anissa, membentuk perisai pelindung. "Beri aku uang, Anissa. Aku lapar," kata Bayu. Nadanya lebih seperti menuntut daripada meminta. Sebelum Anissa sempat bereaksi, Dimas sudah melangkah maju. Ia tidak terlihat marah. Ia hanya menatap Bayu dengan pandangan yang tenang. "Maaf, Pak. Tolong jangan ganggu kami," kata Dimas sopan tapi tegas. Ia kemudian mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan memberikannya pada Bayu. "Ini untuk makan. Setelah ini, tolong jangan pernah mendekati Anissa lagi." Bayu merebut uang itu dari tangan Dimas dengan kasar. Ia menatap Anissa dengan pandangan penuh dendam, lalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Anissa gemetar. Melihat Bayu dari dekat membuatnya teringat lagi pada semua rasa sakit itu. Dimas segera merangkul pundaknya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Anissa mengangguk, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Dimas yang kokoh. Cara Dimas menanganinya, dengan ketenangan, martabat, dan tanpa kekerasan, membuat Anissa semakin yakin. Pria ini adalah pelabuhan yang aman baginya. Beberapa bulan setelah kejadian di taman itu, Dimas mengajak Anissa makan malam di rumahnya. Rumahnya besar, indah, dan sangat terawat. Di halaman belakang, di tepi kolam renang yang biru jernih, sebuah meja makan untuk 2 orang telah disiapkan dengan indah. Setelah mereka selesai makan, Dimas mengajaknya duduk di sebuah ayunan taman. "Anissa,
Katanya sambil menatap lurus ke matanya. Selama beberapa bulan ini, aku semakin mengenalmu. Aku tidak hanya mengagumi kekuatanmu, tetapi aku juga jatuh cinta pada kebaikan hatimu, pada senyummu, pada caramu melihat dunia. Jantung Anissa berdebar begitu kencang. Aku sudah lama hidup sendiri, dan aku pikir aku akan terus seperti itu. Tapi kehadiranmu mengubah segalanya. Kamu membawa kembali warna ke dalam hidupku yang monokrom. Lanjut Dimas. Ia kemudian merogoh saku jasnya, tetapi yang ia keluarkan bukanlah kotak cincin. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru pipih yang lebih panjang. Ia membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah gelang berlian yang berkilau indah di bawah cahaya lampu taman. Aku tahu kamu punya kenangan yang sangat berharga dalam bentuk kalung, kata Dimas lembut. Aku tidak akan pernah mencoba menggantikan kenangan itu. Karena itu, aku tidak memberimu kalung. Aku ingin memberimu ini, sebagai simbol dari awal yang baru. Sebuah lingkaran yang tak terputus, seperti harapanku untuk masa depan kita. Ia mengambil gelang itu dan memakaikannya di pergelangan tangan Anissa. Anissa, aku mungkin tidak bisa menjanjikanmu kehidupan tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu ada di sisimu untuk menghadapi semuanya bersama. Aku berjanji akan selalu menghormatimu, mendukung mimpimu, dan menjadi pasangan yang setara untukmu. Maukah kamu menikah denganku dan membangun istana baru kita bersama? Air mata mengalir di pipi Anissa. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap-luap. Semua doa yang pernah ia panjatkan dalam diam kini terjawab. Semua rasa sakit yang pernah ia alami kini terbayar lunas. Ia menatap wajah Dimas yang tulus menanti jawaban, dan dengan suara yang mantap meskipun bergetar karena haru, ia menjawab, "Iya, Dimas. Aku mau." Pernikahan Anissa dan Dimas dipersiapkan tidak dalam kemewahan yang berlebihan, melainkan dalam kehangatan dan kebersamaan. Dimas membuktikan janjinya untuk menjadi pasangan yang setara sejak awal. Setiap keputusan, mulai dari memilih tanggal, menentukan lokasi, hingga merancang undangan, mereka diskusikan bersama. Tidak ada ego, tidak ada pemaksaan kehendak. Proses persiapan pernikahan itu sendiri terasa seperti sebuah perayaan kecil dari kemitraan mereka. Mereka memilih untuk mengadakan acara yang intim, hanya mengundang keluarga dekat dan sahabat-sahabat sejati. Bagi Anissa, ini adalah segalanya. Ia tidak butuh pesta megah untuk pamer. Ia hanya butuh kehadiran orang-orang yang tulus menyayanginya di hari bahagianya. Pada hari pernikahan, Anissa menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang rias hotel. Ia mengenakan kebaya putih sederhana namun sangat elegan, rancangan seorang desainer lokal yang ia kagumi. Riasan di wajahnya natural, hanya menonjolkan kecantikan alaminya yang kini terpancar dari dalam. Di sampingnya, teman-teman baiknya membantunya merapikan tatanan rambutnya. Ia terlihat begitu tenang, begitu damai. Ia mengambil kalung peninggalan ibunya dari dalam tas tangannya. Ia tidak memakainya. Ia hanya menggenggamnya erat sejenak, seolah meminta restu dalam diam. Ia merasa ibunya tersenyum dari surga. Saat prosesi ijab kabul, Anissa duduk di samping Dimas. Ia bisa melihat ketegangan sekaligus keyakinan di wajah calon suaminya. Saat Dimas dengan lantang dan dalam satu tarikan napas mengucapkan ijab kabul, menyebut namanya sebagai wanita yang ia terima nikah dan kawinnya, air mata Anissa jatuh tanpa bisa ditahan. Para saksi mengucapkan kata, "Sah," yang menggema di ruangan itu, dan dunia Anissa terasa lengkap. Dimas menoleh padanya, menyematkan cincin di jari manisnya, lalu mengecup keningnya dengan lembut dan penuh hormat. Semua tamu yang hadir ikut terharu, merasakan ketulusan cinta yang terpancar dari kedua mempelai. Resepsi pernikahan mereka terasa seperti sebuah reuni yang hangat. Teman-teman Anissa dari bisnis cateringnya datang dengan wajah berseri-seri, turut bahagia melihat bos mereka menemukan kebahagiaan. Keluarga Dimas, termasuk putrinya yang pulang khusus untuk menghadiri pernikahan ayahnya, menyambut Anissa dengan tangan terbuka. Mereka tidak melihat Anissa sebagai seorang janda dari masa lalu yang kelam. Mereka melihatnya sebagai wanita hebat yang berhasil memenangkan hati ayah mereka. Anissa tidak pernah merasa diterima dan dicintai seperti ini sebelumnya.
Ia berdansa dengan Dimas, tertawa lepas, dan menikmati setiap detik dari hari itu. Ia sadar, ini bukanlah akhir dari sebuah dongeng, melainkan awal dari sebuah kehidupan nyata yang jauh lebih indah. Kehidupan setelah pernikahan melampaui semua impian terliar Anissa. Dimas menepati janjinya. Mereka pindah ke rumah Dimas yang luas, tetapi Anissa tidak pernah merasa seperti seorang tamu. Dimas mendorongnya untuk mendekorasi ulang beberapa ruangan sesuai seleranya. "Ini rumah kita sekarang," katanya selalu. Anissa tetap ingin melanjutkan bisnis cateringnya. Ia tidak ingin hanya menjadi istri seorang pengusaha kaya. Ia bangga dengan usaha yang ia bangun dari nol. Mengerti hal ini, Dimas memberinya sebuah kejutan beberapa bulan setelah mereka menikah. Ia membangun sebuah paviliun di halaman belakang rumah mereka yang luas dan mengubahnya menjadi dapur komersial profesional yang canggih. "Sekarang kamu tidak perlu lagi membayar sewa dapur," kata Dimas saat menunjukkannya pada Anissa. "Kamu bisa mengelola bisnismu dari sini, lebih dekat, lebih nyaman." Anissa terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Ini adalah bentuk dukungan tertinggi yang pernah ia terima. Suaminya tidak hanya mengizinkannya bekerja, ia justru berinvestasi pada mimpi-mimpinya. Dengan fasilitas baru dan pikiran yang tenang, bisnis Anissa semakin melejit. Ia bahkan mulai membuka kelas-kelas memasak kecil di akhir pekan. Ia menjadi wanita karir yang sukses, sekaligus istri yang bahagia. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan hal-hal kecil yang manis. Dimas selalu pulang tepat waktu. Mereka makan malam bersama sambil bertukar cerita tentang hari mereka. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan berkebun atau menonton film. Dimas mengajari Anissa cara menikmati hidup, sementara Anissa membawa kembali kehangatan dan tawa ke dalam rumah yang lama sepi itu. Mereka adalah tim, saling mengisi, saling mendukung. Cinta mereka tidak meledak-ledak seperti api, melainkan hangat dan stabil seperti bara, memberikan kehangatan yang tak pernah padam. 1 tahun kemudian, di hari ulang tahun pernikahan mereka, Anissa memberikan sebuah hadiah terindah untuk Dimas. Sebuah test pack dengan 2 garis yang jelas. Kehamilan Anissa menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Dimas merawat Anissa dengan penuh perhatian, memastikan istrinya mendapatkan semua yang terbaik. Ia sering mengelus perut Anissa yang mulai membuncit, berbicara pada calon anak mereka. Anissa merasakan kebahagiaan yang begitu utuh, begitu sempurna. Suatu malam, beberapa bulan kemudian, Anissa dan Dimas baru saja pulang dari makan malam romantis. Anissa, dengan perutnya yang sudah terlihat besar, berjalan sambil menggandeng lengan suaminya dengan mesra. Mereka baru saja memarkir mobil di depan sebuah pusat perbelanjaan mewah untuk membeli beberapa perlengkapan bayi. Saat mereka hendak masuk, Anissa sekilas melihat seorang pengemis di sudut jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang terang. Pengemis itu tampak sangat kurus, kotor, dan tua sebelum waktunya. Rambutnya gimbal, pakaiannya compang-camping. Ia menengadahkan sebuah kaleng kosong pada orang-orang yang lewat, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melintas tanpa peduli. Tatapan pengemis itu kosong, seperti orang yang sudah kehilangan semua harapan. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuhnya yang ringkih. Anissa berhenti sejenak, menyipitkan matanya. Dan ia mengenalinya. Itu adalah Bayu. Jika ini terjadi setahun yang lalu, mungkin hatinya akan merasakan sedikit gejolak. Tetapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria itu terasa begitu asing, begitu jauh. Ia seperti karakter dari sebuah buku yang sudah lama selesai ia baca dan lupakan. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian, bahkan tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang bahwa jalan hidup mereka telah terpisah begitu jauh, bagaikan bumi dan langit. Dimas merasakan Anissa berhenti. Ia mengikuti arah pandang istrinya. Ia juga mengenali pria itu. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Dimas lembut, suaranya penuh perhatian. Anissa menoleh pada suaminya. Ia melihat wajah Dimas yang tampan dan penuh cinta, merasakan genggaman tangannya yang kuat dan melindunginya. Ia menyentuh perutnya, merasakan gerakan lembut dari kehidupan baru di dalamnya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca pintu lobi mal,
Seorang wanita hamil yang bahagia, bersinar, berdiri di samping suaminya yang hebat. Ia tersenyum. Senyum yang paling tulus dan paling damai yang pernah ia miliki. Aku tidak pernah merasa lebih baik dari ini, jawabnya. Ia menarik lengan Dimas, mengajaknya untuk terus berjalan. Ayo, anak kita sudah menunggu hadiahnya. Mereka melangkah masuk ke dalam gemerlap cahaya mal, menuju masa depan mereka yang cerah. Di belakang mereka, di sudut jalan yang gelap, sesosok hantu dari masa lalu Anissa menundukkan kepalanya, melanjutkan hidupnya dalam penyesalan abadi. Mahkota kebahagiaan itu, yang dulu pernah coba direbut dan dinodai, kini telah menemukan tempatnya, tersemat dengan anggun di kepala yang tepat.